Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuril Faradisa. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Kita sekarang sudah memasuki tahun 2021 dan akan memasuki tahun 2022. Dan Indonesia masih bekerja keras menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan kami semua juga tidak akan tahu kapan berakhirnya virus ini. Sampai saat ini masyarakat belum tahu bagaimana cara mentaati protokol kesehatan dengan gerakan 5M COVID-19. Nah, apa sih gerakan 5M COVID-19 itu? Gerakan 5M merupakan gerakan pencegahan COVID-19 yang sangat dibutuhkan agar pandemi ini segera berakhir. Dan kita bisa mentaati protokol kesehatan dengan gerakan 5M COVID-19 dengan cara yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah virus corona ini. Untuk hasil yang maksimal, kita semua disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik. Kenapa harus cuci tangan? Ayo cuci tangan dulu. Seringkali kita diingatkan untuk mencuci tangan. Ini dia alasannya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular, seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Pencegahan COVID-19 yang nomor 2 yaitu memakai masker. Memakai masker sangat penting digunakan untuk mencegah terjadinya COVID-19 ini. Mengapa sangat penting? Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa penularan virus corona dapat melalui pernafasan ataupun percikan yang dikeluarkan orang lain pada saat kita berdekatan. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama,
Sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Adapun memakai masker di dalam rumah juga sangat penting sekali, yaitu ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami COVID-19. Yang keempat, ruangan sempit. Yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Adapun progres 5M yang menentukan dalam menjaga jarak. Di dalam keputusan Menteri Kesehatan RI disebutkan bahwa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, dan bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Pertama, menerapkan physical distancing secara ketat dengan menjaga jarak minimal 1 meter atau 3 kaki. Kedua, ketika mengucapkan salam, menghindari kontak fisik yaitu berjabat tangan dengan melambaikan tangan, mengangguk, atau meletakkan tangan di atas dada. Ketiga, tidak berkumpul dalam jumlah banyak saat aktivitas Ramadan. Hitung zakatmu dengan Zakati. Yang ingin menghitung zakat beserta ketentuan syariatnya dapat mengunjungi link Zakati berikut. Kita juga dianjurkan untuk menjaga jarak agar terhindar dari COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Progres yang nomor 4 yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia 60 tahun ke atas. Bentuk jaga jarak yang tepat. Menurut pedoman perubahan perilaku yang dikeluarkan Satgas COVID-19, jaga jarak menjadi sangat penting dilakukan pada saat pandemi. Berikut adalah bentuk jaga jarak yang tepat. Menjauhi keramaian atau kerumunan massal. Saat beraktivitas di luar, jaga jarak aman dengan orang lain adalah minimal 2 meter. Tidak berjabat tangan, bergandengan tangan, apalagi berpelukan dengan orang lain. Hindari berdekatan dengan siapapun dan dimanapun.
Adapun prokes 5M yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Kenali risiko mobilitas agar terhindar COVID-19. Tingginya mobilitas masyarakat di masa pandemi COVID-19 berisiko tinggi terhadap penularan. Hal tersebut sangat perlu diantisipasi di libur panjang ini, karena kerap dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian, baik untuk silaturahmi maupun tujuan berwisata. Pertama, kondisi lebih berisiko, yaitu perjalanan dengan kendaraan pribadi bersama keluarga tanpa melakukan pemberhentian selama perjalanan, dan melakukan interaksi dengan bukan anggota keluarga inti di ruang terbuka dengan mematuhi 3M atau memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Kedua, kondisi lebih tinggi berisiko, yaitu perjalanan dengan kendaraan pribadi bersama bukan anggota keluarga, perjalanan kereta atau bus jarak jauh, lalu berinteraksi dengan beberapa orang yang bukan keluarga inti di ruang tertutup dengan sebagian besar mematuhi 3M. Selanjutnya ada kondisi risiko tertinggi, yaitu penerbangan dengan transit, perjalanan dengan kapal atau perahu, dan berinteraksi dengan orang dari beragam sumber di ruangan tertutup dengan ventilasi buruk dengan sebagian kecil mematuhi 3M. Nah, sekarang apa itu vaksin? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi partikel berupa dari bagian mikroorganisme atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman diberikan kepada masyarakat, di mana masyarakat yang divaksin akan terbentuk kekebalan secara aktif dan spesifik terhadap sesuatu penyakit itu. Apa itu manfaat vaksin? Yang pertama, melindungi kita dari tertularnya COVID-19. Yang kedua, bila kita tertular, maka kita akan terhindar dari penyakit yang berat. Yang ketiga, mengurangi resiko akibat COVID-19. Yang keempat, menurunkan jumlah pasien yang diakibatkan oleh COVID-19 ini.
mengenai penjelasan tentang 5M dan vaksinasi dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul maufiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.